Nama saya Muhammad Hilmi Al-Fakhri, biasa dipanggil Hilmi. Nah, kemudian langsung saja di sini kita memiliki tamu yang spesial. Kenapa spesial? Benar-benar spesial karena tamu kita kali ini adalah seorang Al-Hafiz gitu ya. Al-Hafiz yang 3 tahun kurang lah ya berarti ya. 3 tahun kurang itu menyelesaikan hafalannya gitu. Boleh perkenalkan dulu dirinya Al-Hafiz. Oke. Halo semuanya, nama saya King Abdul Aziz. Saya santri kelas 10 asal Tangerang. Saya lahir 2009, yang berarti tahun ini umur saya masuk 16 tahun. Masuk 16 tahun. Berarti tahun depan udah bikin KTP gitu ya. Iya, Udah dewasa ya, sudah tercantum dewasa gitu. Oke, kemudian tadi asli mana? Dari Tangerang. Tangerang. Oke. Boleh ada nggak sih hal yang spesial dari Tangerang gitu? Dari kota asalnya King Abdul Aziz nih. Ya, kalau yang saya tahu sih nggak terlalu banyak. Yang saya tahu ya UMR-nya gede. UMR-nya gede. Sana. Kok emang iya ya? Ya, karena memang dia kota industri. Oh, industrial ya, kota industri. Oke. Pabrik-pabrik. Kemudian kalau boleh tahu nih anak keberapa dari berapa bersaudara Aziz ini? Saya sendiri anak satu dari satu bersaudara. Anak satu dari satu bersaudara. Anak tunggal. Anak buntut ya, anak Iya. tunggal gitu. Kirain ada abangnya, ada adeknya gitu, ternyata tunggal gitu. Oke, King Abdul Aziz terkenal dengan hafiznya. Sebelum masuk pesantren Khairul Razik ini, di SD tuh udah punya hafalan belum? Di SD sih udah punya, karena dulu sekolahnya SD IT kan, kita punya pelajaran nama tahsin. Di situ kita harus setoran mulai dari juz 30 Juz 30 sampai ya, seterusnya, sampai sedapatnya. Iya. Dan kita Oke. minimal setoran 5 ayat aja. 5 ayat. Iya. Itu sehari. Nggak sehari sih. Kalau tahsin tuh cuma beberapa hari doang, dalam seminggu pertemuan. Mungkin cuma diadakan gitu doang. Nggak semua hari kita setoran. Oke, berarti udah berbeda jauh ya dari yang SD terus masuk ke SMP tuh berapa? Satu halaman ya minimal. Halaman, banding Dari yang sekian. 5 ayat minimal jadi satu halaman minimal gitu. Oke. Di situ SD tuh berarti selesai berapa juz, Ajis? Alhamdulillah selesai juz 30, 1 juz berarti. 1 juz. Iya. 1 juz. Oke, itu mungkin Pas kapan? Pas masuk SMP. pas ke SMP-nya. Oh, pas SMP udah banyak yang hilang dah. Udah banyak yang hilang. Banyak. Maklum ya guys ya, namanya manusia. Al insanu makanu Foto wanisya. khotawan nisyan gitu ya. Oke. Kemudian awal-awal masuk PKR nih, awal-awal masuk pesantren Khairul Razikin. Kan sebelumnya di SD udah punya modal hafalan ya, Aziz ya. Iya. Itu pas masuk ke SMP Khairul Razikin langsung lanjut ngafal lagi atau ada kelas persiapan dulu gitu? Oh, enggak langsung aja menghafal. Pertama kali masuk sini, pertama kita dites bacaan dulu, bacaan. Habis itu saya masuknya golongan tahsin 2 namanya. Tahsin 2. Habis tahsin 2 baru tuh naik ke tahfiz. Oke, Tahsin 2 dulu pengampunya siapa tuh? Dulu namanya Ustadz Muji. Ustadz Muji ya. Sebulan saya di situ. Sebulan. Oke, ini sebenarnya satu angkatan, maksudnya sama-sama di Tahsin Ustadz Muji ya. Iya. Kita sama-sama kangen nih sama Ustadz Muji nih. Kita sampaikan salam ya buat Ustadz Muji ya. Gitu. Salam. Semoga bisa main lagi kapan-kapan kesini gitu ya. Amin. Oke. Di Tahsin 2, hal yang spesial di Tahsin 2 tuh apa sih? Yang bikin nyaman gitu. Ada sih beberapa, kayak satu tempatnya itu dia jarang di dalam ruangan, dia pasti di luar ruangan. Outdoor, Iya, lebih outdoor. fresh gitu ya. Entah di halaman atau di lapangan tuh. Ngeliatin yang ijo-ijo kebun gitu kan banyak gitu, lebih fresh, lebih plong gitu. Sama Ustadz Muji biasanya suka ngasih makanan. Ngasih makanan, dikenang ya Ustadz Muji ya makanannya ya. Tolong Ustadz Muji, balik lagi Ustadz. Gitu ya. Oke, kemudian setelah masuk tahfiz nih, kan udah sebulan nih ya di tahsin. Pas masuk ke tahfiz itu mulai ngafal, ada nggak sih kayak teman-teman yang ngehujat gitu, kayak ngapal mulu soalim lu gitu, ada nggak sih? Selama menghafal sih dari kelas 7 sampai kelas 9 nggak pernah ada sih yang ngujat. Alhamdulillah nggak pernah ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Malah Berarti disemangatin. Malah disemangatin. Nggak ada distraksi, yang ada malah mood booster gitu Iya. ya. Gitu. Jadi ya itu ya guys ya. Salah satu kunci menjadi hafiz adalah butuh support system gitu ya. Jangan dihujat, malah jangan dibilang soalim gitu. Oke, kemudian selesai 30 juz itu pas kelas berapa? Selesai 30 juz itu kelas 9 semester 2. Itu H-2 sebelum lulus. H-2 sebelum Lulus. wisuda. Iya. Sebelum wisuda. Kan lulus tanggal 9, berarti selesai tanggal 7, hari Tanggal Jumat 7 sore. Oh, masih inget ya guys ya. Hari terbesar dalam hidupnya masih diingat. Pasti gitu. Jam 4 sore selesai. Jam 4 sore. Itu setorannya sama Ustadz siapa tuh terakhir tuh? Sama
Ustadz Saifullah. Ustadz Saifullah, wali kelasnya sekarang ya? Iya. Wali kelas 10 ya guys ya, Ustadz Ganti wali Saifullah. Ustadz Saifullah tercinta gitu. Itu terakhir setorannya tuh berapa halaman sekali duduk tuh? Yang bener-bener pas sorenya itu? Cuma 2 halaman. 2 halaman? Iya. 2 halaman terakhir disisain Iya. buat sore itu gitu, Iya. sebelum wisuda gitu ya. Oke. Kemudian ada nggak sih rahasianya buat jadi Al-Hafiz gitu? Mungkin kayak makannya yang beda atau cara tidurnya yang beda gitu. Ada nggak sih? Kalau menurut saya, kalau mau jadi Al-Hafiz tuh ada 2 kunci. Mhm. 1, bertekad. 2, benar-benar sungguh-sungguh. Bertekad dan sungguh-sungguh, catat ya guys ya, garis bawah itu, bertekad dan sungguh-sungguh kata kuncinya untuk rahasia menjadi seorang Al-Hafiz. Sebenarnya bertekad dan bersungguh-sungguh berarti bukan cuma untuk Al-Hafiz ya, Iya. bisa untuk umum gitu ya. Pokoknya wishlist kalian yang besar-besar tuh, target-target kalian yang besar-besar harus bertekad dan apa tadi, Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh gitu. Oke, kemudian ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang lagi menghafal nih, lagi rungkat-rungkatnya mungkin gitu, lagi hafalan mumet-mumetnya gitu? Pesan saya buat teman-teman yang mungkin lagi kurang semangat, biasa kan ada fase kurang semangat ya. Iya pasti. Duh, malas nih, ya kurang rajin lah segala macam. Kalau kalian mau balikin semangat kalian, kalian ingat aja bahwa di rumah tuh ada orang tua yang udah ngebiayain kalian di sini. Mereka mempertaruhkan kalian di sini, naruh kalian di sini biar kalian tuh dididik. Jadi ketika kalian nggak semangat, coba ingat orang tua kalian. Orang tua kalian tuh di rumah udah nungguin hasil terbaik dari kalian. Setoran kalian, mereka berharap kalian pulang tuh lebih baik, punya hafalan yang banyak, menjadi lebih soleh, bisa bermanfaat buat masyarakat. Jadi kalau kalian malas-malasan di sini, itu kasihan orang tua kalian. Oke, motivasi dari seorang King Abdul Aziz intinya mengingat jasa orang tua ya yang sudah berjuang untuk anaknya di sini gitu ya. Iya. Oke, terakhir deh, ada nggak sih wishlist atau target terbesarnya King Abdul Aziz nih setelah menjadi Al-Hafiz, pengen ngapain lagi gitu? Target sebesar sekarang sih tahun ini kalau bisa ya, saya pengen tasmi 30 juz. Tasmi 30 juz tahun ini ya. Tahun ini. Kita aminkan bareng-bareng ya guys ya. Amin, Amin. amin. Semoga Tasmi sekali duduk 30 juz gitu Iya, ya. amin. Menyusul Bang Salman gitu ya. Amin. Mendapatkan mau ngambil sanad juga nggak rencananya? Mau, tapi mungkin nggak sekarang. Nggak sekarang. Oke, nyusul ya guys ya. Iya. Sanadnya nyusul nanti gitu. Oke, dengan pertanyaan terakhir tadi untuk King Abdul Aziz, berakhirlah sudah series OOTD kita episode pertama ini. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.